Polsek Teluk Betung Selatan berhasil mengamankan 4 pelaku kejahatan selama sepekan terakhir dari akhir Januari 2025 sampai dengan 7 Februari 2025. Kapolsek Teluk Betung Selatan AKP Dedi Ardi Putra mengatakan pihaknya dalam sepekan terakhir telah mengamankan 4 pelaku pidana. Adapun 4 orang tersebut dari 3 kasus pidana yang diamankan oleh Polsek Teluk Betung Selatan. Adapun pidana tersebut yakni pelaku mencuri gelang emas seberat 20 gram senilai 27 juta rupiah. Kemudian polisi juga menangkap pelaku narkotika kepemilikan sabu seberat 5 gram dengan 2 pelaku. Polisi juga mengamankan 1 orang tindak pidana pencurian handphone 2 unit. Polisi mengingatkan kepada masyarakat untuk waspada terhadap tindak pidana kejahatan. Pelaku kejahatan bisa melakukan terhadap siapapun dan kapanpun serta dimanapun. Diharapkan juga masyarakat untuk waspada dan menyampaikan rilis terkait dinamika kegiatan dan ungkap perkara tindak pidana dalam kurun waktu sekitar 1 minggu ke belakang, dari akhir Januari sampai awal Februari minggu pertama. Di sini yang berhasil diungkap oleh Polsek Teluk Betung Selatan dalam kurun waktu 1 minggu ke belakang ada tiga kejadian. Yang pertama kejadian pencurian yang TKP-nya di toko emas di Jalan Kiai Haji Hasyim Asy'ari di Pasar Cimeng. Yang kedua ungkap terkait dengan narkotika di salah satu tempat penginapan di Teluk Betung Selatan. Dan yang ketiga ungkap terkait dengan pencurian dengan pemberatan, yaitu ada 2 HP Android yang TKP-nya di rumah penduduk. TKP-nya ini di toko emas. Jam kejadian saat toko emas sudah buka kurang lebih jam 9 pagi. Modus operandinya tersangka ini posisinya sudah tersangka semua yang di depan rekan-rekan dan sudah dilakukan penahanan. Jadi tersangka ini perempuan. Modus operandinya awalnya tersangka ini membeli emas yang sudah dibeli, kemudian yang selanjutnya yang bersangkutan membeli kembali. Ini modusnya membeli kembali 1 perhiasan berupa kalung emas seberat 20 gram. Ketika pelayan di toko emas tersebut menuliskan kwitansi, emas yang sudah dipegang oleh tersangka ini dibawa kabur, memanfaatkan kelengahan dari penjual atau pelayan di toko emas tersebut. Akhirnya yang bersangkutan berhasil melarikan diri. Dari pegawai toko emas berusaha mengejar, tapi yang bersangkutan berhasil kabur. Itu modus operandinya. Ya, kerugian dari toko emas ini senilai kurang lebih 27 juta rupiah. Akhirnya setelah kejadian di hari itu juga, setelah dilakukan pelaporan ke Polsek TBS, alhamdulillah berhasil kita melakukan penangkapan karena yang bersangkutan sendiri menjual kembali di toko emas tersebut melalui temannya. Jadi karena toko emas ini curiga membaca kwitansi yang pernah dikeluarkan dan ada barang yang dibawa kabur. Setelah itu langsung melaporkan ke kepolisian, karena sebelumnya kami sudah melakukan olah TKP, sehingga langsung kami datang ke TKP, melakukan interogasi, dan berhasil menemukan dan melakukan penangkapan terhadap tersangka. Itu yang pertama rekan-rekan. Yang kedua terkait ungkap Satreskrim Polresta Bandar Lampung menembak 2 orang pelaku pada bagian kakinya karena melawan saat dilakukan penangkapan oleh petugas kepolisian. Kedua pelaku tersebut harus ditembak karena melakukan perlawanan saat dilakukan penangkapan oleh pihak kepolisian. Kedua pelaku tersebut yakni merupakan komplotan dari begal mobil Maxim di Kecamatan Raja Basa, Bandar Lampung. Keduanya yakni Erik Alexander berusia 24 tahun dan Jeffrey Karnando 35 tahun yang terpaksa ditembak oleh kepolisian. Sementara Ferdiansa 35 tahun tidak dilakukan penembakan. Para pelaku ini merupakan warga Lahat, Provinsi Sumatera Selatan.
Kapolres Bandar Lampung Kombes Pol Alfred Jacob Tilukai mengatakan pihaknya terus melakukan penyelidikan terkait kasus begal Maxim tersebut. Satu pelaku DPO. Mereka alamatnya ada yang di Lahat, tapi mereka sudah lama tinggal di sini, sudah domisili di sini. Terkait motif mereka apa? Terus ini kayak pelaku apakah itu dilakukan struktur karena malam atau gimana? Kita khawatir mereka menggunakan senjata tajam, karena dengan korban kita bisa lihat sendiri mereka nusuk. Jadi luka di korban itu banyak itu, bukan cuma di leher yang kelihatan berdarah ketika pada saat pelaksanaan. Sehingga memang ketika upaya itu ada upaya perlawanan, kita kasih tindakan terukur. Motifnya sama, masih upaya untuk mengambil mobil tadi. Jadi dari awal ketika kemarin malam hari Minggu ya. Jadi kejadiannya di hari Kamis tanggal 30, kemudian di hari Minggu tanggal 1 udah kami amankan. 2 ya? Oh, tanggal 2 ya? Lokasi Hari Sabtu berarti, Minggu dini hari Minggu dini hari. lokasinya. Jadi iya, diamankan di Panjang. Apalagi teman-teman? Sama, jadi ketiga orang ini sama. Mereka yang di belakang ini yang ada luka di bekas di belakang di leher dari korban itu diodong sambil nusuk. Jadi masing-masing nusuk sehingga ada luka di beberapa bagian tubuh dari korban. Jadi masing-masing nusuk. Ya. Sindikat ini melakukan beberapa kali main, kemudian motifnya. Jadi untuk pengakuan sementara dari pelaku ini baru pertama kali, kemudian motifnya sama, mau ngambil mobilnya. Karena pelaku ada yang residivis. Ada yang residivis si ini ya. Yang residivis angkat tangan, yang pernah masuk. Nah, ya 170 sama 363 ya. Si ini yang mana lagi? Apa? Kau pernah main di mana? Terus nggak pernah, Pak. Oh, udah pernah? Nggak pernah. Udah pernah. Gimana? Hitung 1, 2, 3, 1, 2, 3. Kita nangkap apa? Jangan takut. Terima kasih Om atas kerjasama polisinya Om. Ya. Mau lihat mobilnya yang mana? Boleh Bang. Ini Bang, dia dapat hajinya. Ya, karena udah dibenerin tuh Bu. Saya datang itu. Ada dagangan. Ini Bang bukan diarahkan, bukan enggak Bang. Karena saya tahu Bang, bukan settingan gitu loh. Ya. Apalagi abang gondrong ini. Abang gondrong ini bener Bang. Iya ini yang ngomong saya. Kita nih 3 hari banget tidur Bang. Bener Bang. Ini katimnya nih. Iya begini juga ya kan. Asal tidur.